Sejak membina rumah tangga, kehidupan Nazar dengan Musdalifah digelimangi kemewahan juga kebahagiaan. Terlebih satu orang anak laki-laki telah hadir di tengah peraduan mereka. Namun di saat usia pernikahan mereka memasuki tahun kedua, tiba-tiba saja kemesraan mereka dikejutkan dengan sebuah kabar yang mengatakan jika rumah tangga Nazar dan Musdalifah diambang perceraian lantaran Musdalifah sudah tak pernah lagi mendampingi Nazar di berbagai acara. Lantas benarkah jika selama menemani suaminya berkecimpung di ranah hiburan, bisnis yang dikelola Musdalifah kacau balau hingga akhirnya membuat Musdalifah menstop kegiatannya untuk mengikuti Nazar? Enggak lah, itu gosip lah. Biasa orang kan kadang-kadang mengacaukan saya dalam rumah tangga, ya biasa lah. Enggak, saya nggak ada apa-apa. Biasa aja. Dia mengejar karirnya, saya juga mengejar karir saya. Apalagi? Sedikit aja. Saya mau diam. Sedikit aja. No. Sedikit aja. Gimana sih yang itu? Sedikit aja, sedikit. Kabarnya tidak hanya Musdalifah saja yang merasa bisnisnya terganggu. Sebagai suami, kabarnya Nazar juga menyimpan lara terpendam karena tak bisa bertemu dengan sang bunda tercinta. Bahkan dalam sambungan teleponnya dengan sang bunda, Nazar tak kuasa menahan tangis dan air matanya. Lantas benarkah jika tengah terjadi konflik di antara Musdalifah dengan ibu mertuanya? Berusaha untuk mengejar cita-cita kamu. Jangan biarkan cita-cita jadi runtuh. Bersemangat terus. Dengan doa mama, insya Allah. Buat orang yang terzalimi, doa mama sangat itu. Insya Allah. Mudah-mudahan kamu sukses. Belajar sabar. Belajar sabar rendah hati. Tante, Ya. kalau boleh tahu maaf, Mas Arif apa Rendah masalahnya? hati. Jangan takut sama semua. Perlihatkan Nazar yang dulu. Bukan Nazar yang kemarin. Mengkader. Gak pernah ketemu sama mama. Udah jauh datang ke sana, gak pernah dengar suaranya. Ya enggak kan pokoknya ya itulah pokoknya udah yang gitu-gitu mah nggak usah dibahas lah ya. Oke, udah Mbak. Ntar kamu kabarin. Ketemu waktu minggu kemarin yang nginep di sini. Dengan 3 hari ya Bu katanya ya? Iya, 3 hari sama mertua saya. Ketemu nginep di sini. Saya bilang pada kumpul aja di sini, kumpul nggak ada apa-apa saya. Saya sama mertua nggak ada apa-apa, nggak sama mertua lelaki sama mertua perempuan sama. Karena saya sudah tidak punya orang tua, ya mertua saya anggap orang tua saya. Saya juga kaget gitu. Saya pikir mereka memang sangat enjoy, masih mesra gitu kan. Tapi kondisi seperti itu saya juga agak sedikit lah apa benar gitu kan. Itu tanda tanya saya juga sebenarnya. Soal kisru dan perhara di dalam rumah tangga Nazar dan Musdalifah ternyata telah sampai juga ke telinga teman-teman Nazar. Bahkan sebagai sahabat, Ivan Gunawan sempat mempertanyakan pada Nazar yang terlihat datang 4 jam lebih awal ke lokasi syuting dari biasanya. Lalu benarkah jika kini Nazar sudah tak kembali ke rumah Musdalifah dan menetap di apartemen? Kayak Uber dia mau Enggak. Jangan deh, bisa. Ini berita ini lebih penting berita bahagia. Nanti rencananya lagi mau Nah, udah nggak usah. Ini lebih penting. Ini lebih penting dan berkualitas. Mama masa sekarang udah tinggal di apartemen udah nggak ada. Anak-anak jadi ikut siapa? Ikut bagus apa ikut Makanya dia berangkat ke lokasi acara nih ya, acara jam 8 malam. Jam 4 sore udah ada di sini. Kenapa sih nggak betah di rumah ya? Ya saya saling dukung, ya saya dukungnya ya. Saya selalu ya sebagai istri ya tahu ya, nyiapin bajunya, buat baju shownya apa, makan, ngopinya apa ya, saya tanggung jawab istri ya. Walaupun saya perempuan pembisnis, tapi saya harus tanggung jawab karena saya biar bagaimanapun perempuan di bawah laki-laki ya, nggak boleh walaupun suami saya artis tapi saya pembisnis, nggak boleh saya istrinya pengusaha, nggak boleh. Tetap dimana saya harus
mengabdi dengan suami. Jadi sebelum saya berangkat saya harus nyiapin dulu bagaimana suami udah mau belum. Waktunya memang suami syuting saya izin, saya juga mau ketemu klien ya gitu. Lain dasar Musdalifah, lain pula Nikita Mirzani. Artis kontroversial ini sepertinya memang layak disebut sebagai Wonder Woman. Bagaimana tidak, belum genap 1 bulan ia menjalani persalinan secara operasi sesar, Nikita sudah tampil penuh energik saat menghadiri sidang perdana perceraiannya dengan Sajat Ukra di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bahkan hadirnya Nikita kemarin tidak menampakkan jika dirinya masih menjalani masa nifas. Pasalnya, ia begitu bersemangat menghadiri sidang cerainya yang beragendakan pemeriksaan identitas dan penentuan waktu mediasi. Lantas, apa yang membuat Nikita begitu ngotot dan nekat untuk tetap meneruskan gugatan cerainya di saat bayi laki-lakinya yang masih merah itu masih memerlukan sosok ayah dan ibu? Jadi agenda hari ini yang pertama pemeriksaan identitas para pihak, yang kedua penunjukan mediasi. Dan ditunda tanggal 3 September. Alasan penundaannya apa, Bang? Memang harus melalui proses mediasi. Alasannya udah nggak kuat lah, udah itu aja. Nggak kuat ya, diperbesar aja, diperluas aja. Katakannya nggak kuat itu apa? Nggak beda, kita beda apa ya Kak? Beda prinsip, banyak bedanya. Udah nggak bisa disatuin lagi. Ini nggak kuat lahiriah atau batiniahnya? Enggak lah, saya kan juga kebule-bulean. Nggak kuat apa ya? Batin. Sakitnya tuh di sini gitu. Tekad Niki untuk lepas dari kehidupan pria bule berkebangsaan Selandia Baru ini memang tidak bisa ditawar lagi. Bahkan ia seolah tak peduli lagi dengan nasib anak laki-lakinya yang ia lahirkan pada 3 Oktober kemarin. Dan Nikita pun menjamin jika dirinya akan siap menghidupi buah hatinya itu tanpa belas kasihan Sajat Ukra yang notabene adalah ayah biologis anaknya. Lantas bagaimana dengan hak pengasuhan anak? Akankah Niki mengizinkan Sajat untuk ikut andil membesarkan buah hatinya? Iyalah Niki yang lahirin masa mau diambil anak aja, emang dilepeh. Insya Allah masih ada rezeki itu pasti Allah kasih Niki jalan yang terbaik lah. Namanya anak pasti ada rezekinya. Dan mengapa dalam gugatan cerainya Nikita tak meributkan soal harta gonogini? Atau gonogini yang hartanya mana? Enggak lah, nggak usah ngomongin harta, dia juga nggak ada hartanya. Lapor Mabes Polri akan segera merilis dan mengungkap kronologis kecelakaan di Jalan Tol Wiyoto Wiono yang membawa nama pengacara eksentrik Hotman Paris Hutapea. Dan benarkah jika ada cinta di antara Billy Syahputra dan Lolita Agustin?